Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam Bang. sejahtera untuk kita Pagi, semua. Bang. Semoga kita semua sehat selalu. Soalnya saya lagi serak dari 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu saya malah nggak masuk ke IPA 6. Nggak ada suaranya. Nah, sekarang kita lanjutin yang materi yang dulu-dulu. Kan waktu itu tentang gaya tuh dikenalin apa-apa-apa-apa. Nah, sekarang kita fokus ke hukum tentang gaya dan rumusan matematikanya. Nah, ini agak ngeri. Coba sediain UKBM di depan kalian. Ada UKBM kan ya? Punya UKBM kan? Nah, UKBM gaya itu ada 3. Sediain UKBM-nya bukunya di depan kalian. Nah, hukum gaya yang pertama itu tentang kemalasan. Waktu itu kita udah belajar dikit. Atau kelembaman. Benda yang sedang diam. Yang sedang diam. Akan terus diam. Nah, benda yang bergerak akan terus gerak. Kalau, nah, benda yang diam akan terus diam, yang gerak akan terus gerak kalau tidak ada kalau sigma F-nya gitu. Sigma F-nya sama dengan 0. Kalau tidak ada gaya eksternal, tidak ada resultan gaya eksternal dari luar maksudnya ya. Contoh, benda yang diam akan terus diam. Ini kalau saya gambar begini. Kita sekalian cek ya. Kita sekalian cek cara bacanya. Bacanya gimana? Ini massa misalnya 2 kg. Cara bacanya gimana? Cara bacanya gimana? Alah, cara baca sebuah balok, lanjutin tuh. Kalau nggak mau ngomong, di chat aja ya. Di chat aja nggak apa-apa, kemarin juga gitu. Oi, lah, Sebuah sebuah balok. balok didorong ke kanan sebesar 10 Newton dan ditarik ke kiri sebesar 10 Newton dengan massa 2 kg. 98% benar tuh. Yang salahnya cuman yang di kanan tuh didorong juga, Mas. Lihat gambarnya ya. Itu yang 10 Newton di kanan juga didorong. Oh iya, Pak. Oh iya, soalnya panahnya kan masuk ya. Das lebihnya bener. Iya, Pak. Sebuah balok bermassa 2 kg didorong ke kanan 10, didorong juga ke kiri 10. Nah, gayanya belum lengkap ini. Harus ada yang lain. Yang mana? Ini wajib nih. Ini apa? W. Besarnya berapa? 20 Newton. Kenapa 20? Karena dikalikan gravitasi.
Si benda ini tidak jatuh, tidak menembus bumi karena ada permukaan bumi yang ngasih gaya normal. Kemarin kita udah belajar gaya normal. Gaya normal itu sama kayak yang dikasih yang akan dia 20 juga. Maka di sini benda itu akan tetap diam. Kenapa bendanya akan tetap diam? Karena tidak ada resultan gaya eksternal yang bekerja padanya. Kita lihat aja nih. Sigma F-nya berapa? Ke kanan 10, ke kiri 10. Berarti kan 10 dikurangin 10. Berapa? 0. Berarti yang kanan kiri 0. Yang Y-nya juga ke kanan ke atas 20, ke bawah 20. 0 juga. Berarti ada gaya yang bekerja padanya, tapi resultannya 0. Maka dia akan terus tetap diam di situ. Karena dia lagi diam awalnya. Begitu. Nah, sekarang kita mulai ke yang rada bidang-bidang miringan. Nih. Ada bidang miring. Kurang. Katakanlah ada balok di sini. Ini licin. Sudutnya misalnya 37 derajat. Massa si balok adalah 5 kg. Nah, cara bacanya gimana? Cara baca doang. Cara baca ini gimana? Baca Benda bermassa 5 kg. 5 kg berada di atas bidang miring. Terus ada lanjutannya. Berada di atas bidang miring. Ada Yang gravitasinya ya betul. Oke, ada lanjutannya. Itu ada beberapa yang belum dibaca. Sebuah benda bermassa 5 kg. ton. Berada di atas bidang miring Dengan sudut terus 37 derajat. ada yang kurang nggak? Ayo. Ada satu huruf Bidang. Ya. Bidang miring. Nggak tahu lagi, Pak. Itu ada tulisan apa? Licin. Nah, jadi bacanya bidang miring. Yang licin. Nah, gitu. Itu doang. Cakep. Yang lainnya udah bener. Sebuah benda bermassa 5 kg. Ini disuruh baca aja ya. Baca nih belum ke soal. Sebuah benda bermassa 5 kg berada di atas bidang miring licin dengan sudut bidang miringnya ya 37 derajat. Udah baca gitu doang. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah, nah yang ditanya ini, berapakah F agar benda diam? Kalau benda diam berarti sigma F-nya 0 dong. Gitu. Karena sigma F-nya 0, benda nggak ke atas, nggak ke bawah, nggak ke miring ke bawah, nggak ke atas juga. Maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah gambar semua gayanya. Ingat, pasti dia punya gravitasi. Tadi yang disebutnya masih tetehnya 10. Berarti W-nya berapa? 50 dong. Ini wajib ada. Kemudian karena gerakannya miring ya, bukan kanan kiri atas bawah, maka kita harus terjemahkan ini. Nah, jadi ke sana. Berapa itu? Kalau sudutnya, ingat, kalau sudutnya di bawah, ininya adalah W dikalikan sin 37. Sin 37 adalah 3/5. 3/5 dikalikan 50 adalah 30 Newton. Kemudian
Selain ke sana, ke sini juga ada. Nah, ini adalah W cos 37 alias 40 Newton. Jadi jangan bingung yang cos mana sin. Pokoknya kalau gini aja lah. Kalau sudutnya di bawah sini, maka yang ke arah bidang bawahnya itu dikalikan sin. Ya. Terus ada apa lagi? Oh, ada lagi dong. Gaya normal. Soalnya dia nggak nembus si bidang miringnya. Gaya normalnya itu samanya kayak apa? Ditekannya. Sama kayak 40. Di sini ada yang mau nanya nggak? Kenapa gaya normalnya 40? Karena si permukaan ditekan 40 sama si yang W cos 37 itu. Maka si gaya normal ngebalas 40 juga. Sehingga berapakah F agar dia seimbang? Udah langsung bisa kejawab. Berapa? Berapa yuk? Lihat dari gambar nih. 30 Newton, Pak. 30. 30, Pak. 30. Karena ini tuh yang bisa membuat dia gerak adalah 30 yang ungu ini. Maka F ini agar benda diam, sigma F-nya harus 0. Yang narik adalah F. Yang ke bawah itu, yang narik 30. Ditahan sama F nih. F kan yang ke atas nih. Berarti F min 30 itu harus sama dengan 0. Maka F-nya adalah 30. Begitu. Nah ya. Ini ngomongin yang 0. Nah sekarang agak lebih ribet lagi. Yang kedua, kalau enggak 0. Artinya apa? Artinya sigma F-nya itu enggak sama dengan 0. Kalau sigma F sama dengan enggak sama dengan 0, maka dia akan muncul apa? Dia akan muncul benda jadi tidak diam. Nah, benda jadi tidak diam. Artinya apa kalau benda jadi tidak diam? Ada satu perubahan kecepatan, kan tadinya 0. Kalau udah ada perubahan kecepatan, artinya ada perubahan posisi juga. Artinya, ada yang poinnya adalah ada perubahan kecepatan. Tadinya 0 jadi nggak 0, soalnya tadinya diem jadi nggak diem. Atau tadinya gerak jadi berhenti. Tadinya ada jadi 0, jadi ada perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu namanya apa? Makanya muncullah di sini konsep yang sudah kita kenal sebelumnya akan menghasilkan percepatan. Nah, percepatan itu gimana sih? Percepatan itu hukumnya jadi gimana? Hukumnya begini. Kalau kita dorong bola kecil dengan gaya F, ini massa 1. Kemudian kita dorong bola besar dengan gaya F juga sama, ini massa 2. Yang jelas massa 2 lebih besar daripada massa 1 dong. Gitu. Maka efeknya apa? Efeknya adalah bola 1, bola ini, itu akan lebih
ngebut hasilnya ketimbang bola yang ini. Cuman kayak getar-getar gitu doang sih bola ini. Apa artinya? Jadi A itu, ini percepatannya lebih, ini A1, ini A2. Maka A1 itu lebih besar daripada A2. Percepatannya tuh lebih tinggi yang masanya kecil. Ini hubungannya. Artinya apa? Artinya A itu bergantung banget sama M yang kecil kalau mau gede untuk gaya yang sama. Jadi A itu sebanding dengan F. Nanti muncullah A sama dengan F per M. Nah, jadi gini dulu awalnya. Awalnya adalah rumusnya ini. Awal mulanya tuh ini dulu rumusnya. A sama dengan F per M. Bahwa akan muncul percepatan yang bergantung banget sama masanya. Kalau masanya kecil, dikasih dorong gaya, dia akan ngebut. Kalau masanya gede, dikasih dorong gaya, dia akan ya gerak, mungkin gerak atau tidak gerak bahkan gitu. Jadi itu yang hukum gaya yang kedua. Saya kasih contoh soal. Ini saya hapus ya. Nanti hukum ketiganya nanti habis kita kerjain contoh soal ini. Saya hapus. Coba. Misalnya saya dikasih soal begini. Di sini kita dapat gambar begini. F sama dengan misalnya 20 Newton. Ini adalah masanya 5 kilo. Lantainya licin. Cara bacanya gimana nih? Benda A ditarik atau didorong? Ditarik Ditarik ke kanan Ditarik ke kanan sebesar 20 Newton. 20 Newton. Gitu cara baca. Gambar gayanya dulu aja. Ke bawah pasti ada berapa? 50. Karena dia nggak gerak ke atas ke bawah, ada permukaan yang licin ini. Normal. Normalnya berapa? 50. 50. Nah, pernyataannya gini. Bendanya gerak nggak? Gerak. Kenapa? Karena gayanya tidak nol totalnya. Makanya benda itu akan bergerak ke kanan. Gerak ke kanan. A-nya berapa? Ya, A-nya sama dengan sigma F dibagi M. Yang narik siapa? 20. Yang nahan? Nggak ada. Masanya berapa? 5. Berarti percepatannya adalah 4 meter per second. 1. Yang gampang dulu aja. Yang kedua. Oh. Yang kedua. Ternyata nggak bisa di-copy loh.
Yang kedua begini gambarnya. Sama benda, ini benda B. Masanya sama-sama 5 kg. Nah, ditarik. F-nya 20. Sama. Ditahan. Lima. Ini sudutnya adalah cara bacanya gimana? Sebuah benda B, dilanjutin tuh. Sebuah benda, namanya B, yang bermassa 5 kg. Ada yang mau lanjutin? Ayolah. Lah kagak ada yang mau lanjutin. Ayolah. Berani aja dulu. Sebuah benda B bermassa 5 kg. Atau lagi pada makan. Tuh 10 menit lagi nih. Ayo nih. Ayo baca. Chat aja napa? Kan bisa. Saya nggak harus jawab pakai vokal. Ayolah, ditungguin ini. Ditarik 5 Newton ke kiri, Pak. Terus ditarik 20 Newton ke kanan dengan derajat 37. Ada yang gitu doang, betul. Di grup udah bilang jawab dong. Kalian punya grup sendiri kan? Dia ditarik 20 Newton ke kanan dengan sudut 37 derajat. Ke kiri ditarik juga 5 Newton. Pertama harus gambar dulu gayanya. Nah ini W-nya berapa? 50 kan? Udah habis lagi. Nah terus abis itu normalnya bukan 50. Kamu harus ubah dulu ini yang miring. Yang miring harus dirubah dulu. F1 versi yang narik ke X itu berapa? 20, karena dia nutup sudut dikalikan cos 37. Jadinya berapa ini? 20 dikalikan 4/5. 16. Yang ke atas
F1Y-nya 20 dikalikan sin 37. Jadinya berapa? 12 Newton. Nah, lihat. Maka di sini gaya normalnya ketemu. Gaya normalnya itu bukan 50. Tapi ke bawah ada 50, terus ke atasnya dibantu 12. Makanya gaya normalnya adalah 38 Newton. Gaya normalnya. Kemudian A-nya berapa? Nah, percepatannya berapa? Sigma F dibagi M. Yang narik adalah, yang narik jadinya 16, bukan 20. Soalnya 20 kepake ke atas 12, kepake ke kanan 16. Yang narik 16, yang nahannya 5. Karena ke kanan ditarik 16, ke kiri ditarik 5. Berarti yang kiri itu ditahan. Dibagi masanya 5. Berarti 11 per 5. Sama dengan 2,2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang contoh 2. Tadi dia gerak ke kanan semua. Saya akan ngasih contoh 3, tapi saya udahan dulu karena 5 menit lagi. Nah, sekarang nyari contoh lain. Ini ada di soal biasanya. Contoh yang kedua, bidang miring. Sudutnya misalnya sama 37. Ada, ini masanya sama 5 kg. Kemudian, ini harus kita gambar dulu. Dia kan pasti bergerak tuh karena bidangnya licin. Gambarnya biasa. Ini ke bawah. Berapa? 50 Newton. Kemudian, ini dikalikan sin atau dikalikan cos. Tadi kesepakatannya kalau sudutnya di bawah, berarti UW dikalikan sin 37. Kalau sudutnya di atas, berarti dikalikan cos yang ini. Dibalik aja. Berarti ini adalah 30. Nah, ini ada UW dikalikan cos. Jadinya 40. Normal ke atasnya juga jadinya 40. Nah, bendanya bergerak. Bergerak kemana? Ke bawah. A-nya berapa? Sigma F dibagi M. Yang narik 30, yang nahan nggak ada. W-cos nggak nahan. Dia beda arah. Kalau nahan itu harus satu arah. Bagi 5. Sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Ini masih bergerak. Kemudian ada lagi yang agak susah lagi. Yang lebih bervariatif. Yang mana? Yang ini. Nah, katrol. Ini massa A, ini massa B. Ceritanya, massa A itu adalah 5 kg. Massa B itu adalah 3 kg. Nah, dari sini kita harus gambar gaya dulu. Ke sini. WA. Berapa WA? 50. Sini. Namanya WB. Berapa WB? 30. Nah, dari WB, dia tuh kata WB ditarik oleh tegangan tali B. WA ditarik sama tegangan tali A. Udah beres sekarang. Terus kamu harus prediksikan dulu geraknya kemana nih. Kan geraknya ke sini nih. Nah, kan gitu kata penglihatan kamu. Karena 50 itu lebih besar, maka percepatannya adalah yang kuning ini. Berapa percepatan yang kuning itu? Cari A sama dengan sigma F dibagi M. Yang narik siapa? T-nya jangan dulu dipakai. Yang narik 50. Yang nahan 30. Kan geraknya yang A ke bawah,
yang B ke atas. Jadi yang narik itu adalah yang searah dengan gerak. Masanya berapa? Masanya totalnya 8. Ingat nih hintnya. Yang narik artinya searah gerak. Nahan artinya berlawanan gerak. Gitu. Kemudian kalau pengen langsung T jangan ikut dulu. Gitu. Jadi ini A-nya berapa? 50 kurangnya 30, 20 dibagi 8, 2,5 meter per sekon kuadrat. Terus tegangan talinya kalau ditanya gimana, Pak? Ya, Cak, tulis aja. Kalau nyari tegangan tali gimana? Kalau nyari tegangan tali, kamu harus gambar dulu masing-masing. Misalnya A nih. Digambar ke bawahnya ditarik sama berapa sih A? 50 Newton. Ke atas dia dapat tegangan tali A. Terus si A itu dia geraknya kemana? Ke bawah kan? Ke sini. A-nya. Ya udah, berarti rumusnya sigma FA sama dengan MA dikalikan A. Yang narik siapa searah gerak? 50. Yang nahan TA sama dengan massa A-nya berapa? 5. Dikalikan A-nya adalah 2,5. 5 kali 2,5 ada 12,5. Berarti TA-nya akan sama dengan 37,5 Newton. Nah, kalau nyari B gimana? Sama. B-nya gambar dulu. Habis itu ke atas ada TB, ke bawah ada 30. Nah, dia geraknya ke atas. Artinya sigma FB sama dengan MB dikalikan si A. Percepatannya. Yang narik siapa? Sekarang yang narik TB, soalnya searah gerak. Yang nahannya 30. Massa B adalah 3. A-nya 2,5. Artinya berarti TB-nya adalah 37,5 juga. Sama, soalnya satu tali. Gitu cara nyarinya. Jadi lihat yang geraknya siapa. Yang nahan siapa, yang gerak siapa. Itu yang katrol. Ini akan saya hapus. Kemudian ada yang susah lagi. Satu lagi nih soalnya. Ini katrol. Ini katrol, ini bidang miring. Terus ada katrolnya. Aduh, oke lurus. Bengkok. Nah, gitu. Ini misalnya sudutnya 37. Biar gampang. Ini 1, ini 2. Tanya massa 1 itu 10 kg. Massa 2 itu adalah 20 kg. Oh, jangan. Massa 2-nya juga 10. Pertanyaannya, apakah dia bergerak? Kalau sama-sama 10? Bergerak loh. Karena menurut analisis ini jadinya beda. Ini W1 jadi berapa? 100 kan? W2 arahnya tuh ke bawah pusat bumi. 100 juga. Tapi
Karena gerakannya ini bukan atas bawah yang nomor 2 ini, maka kamu harus terjemahkan. Jadi ke sono. Ini W sin 37. Alias 3/5 kali 100. 60 Newton. Di sini ada W cos. Sama dengan 80. Artinya, gaya normal ke atas adalah 80. Di sini ada tegangan tali 1. Di sini ada tegangan tali 2. Berarti yang geraknya kemana? Ini 100, ini 60. Berarti geraknya ke sini. Tuh. A-nya. Ini kan 100 yang narik. Ini yang menahan geraknya adalah 60. Berarti kan 100 yang menang. Caranya gimana nyari A-nya? A sama dengan sigma F dibagi M. Yang narik adalah 100. Yang nahan sesuai dengan gerak 60. Jadi bukan 100, bukan 80. Karena gerakannya itu, lihat gerakannya itu miring ke atas kan, si 2. Jadi yang nahan itu yang miring ke bawah, yang 60. Bagi massa totalnya adalah 20. Berarti ini 40 dibagi 2. Dapatlah 2 meter per sekon kuadrat. Kalau nyari T gimana? Gambar salah satu atau dua-duanya boleh. Nah, kalau misalnya kita gambar 2. Yang narik siapa? T2. Soalnya gerakannya ke atas kan. Yang nahan 60. Berarti F2 sama dengan M2 dikalikan A2. A2 itu sama kayak A. Yang narik T2, yang nahan 60. Massa 2 adalah 10, A-nya adalah 2. Berarti T2 itu akan sama dengan 80. Kalau pengen gambar yang satu juga bisa. Tarik 100 dia. Ke atas ada T1. Gerakannya ke bawah A-nya. F1 sama dengan M1 dikalikan A1. Yang narik 100, yang nahan T1. Massa satunya 10 dikalikan A-nya 2. Maka T1 sama dengan 80 juga. Akan sama. Jadi jangan panik kalau yang begini-begini. Yang nahan siapa, yang narik siapa. Begitu. Yang narik itu yang sesuai gerak, yang nahan itu yang berlawanan gerak. Begitu. Sekarang lari ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Ini namanya F aksi. Kalau kamu memberikan F aksi, maka dalam waktu yang bersamaan akan ada negatif dari F reaksi. Yang arahnya sama, tapi berlawanan. Nah, ini itu apa? Jadi kalau kita ngomongin gaya, F itu harusnya kita lengkap. F pada siapa, oleh siapa. Kan kalau ada gaya, itu kan ada pelaku, ada korban. Misalnya, ada F pada A oleh B. Sehingga reaksinya adalah F pada B oleh A. Nah, jadi di sini F aksinya ini, F reaksinya ini. Dibalik aja dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, kita bisa menerjemahkan beberapa banyak gaya. Gaya berat, W. Itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah gaya pada benda oleh gravitasi bumi. Maka lawannya adalah W aksen.
Lawannya apa? Gaya pada bumi, gitu kan? Oleh benda. Emang ada apa? Ada. Jadi di saat yang sama kamu ditarik oleh bumi, misalnya massa kamu adalah 50 kg. Maka yang kamu rasakan itu sebenarnya gaya beratnya 500 Newton ya, bukan 50 kg-nya. Yang kilogram itu tidak bisa kamu rasakan, karena hanya bisa kamu rasakan pada saat dia masuk ke medan gravitasi. Nah, nanti juga kamu belajar gravitasi. Pada saat kamu ditarik oleh bumi sebesar 500 Newton tadi, kalau kamu massanya 50 kilo, maka bumi juga sebenarnya ditarik oleh kamu 500 Newton juga. Terus Pak, kenapa kalau aku mah jatuh, bumi enggak? Bumi masanya terlalu besar untuk bergerak, sama kayak analogi tadi. Kalau kita dorong benda yang terlalu besar, bisa jadi mungkin dianya mah nggak gerak. Jadi aksi reaksinya tuh ada. Poinnya itu ya. Nanti juga belajar gravitasi. Nah itu W. Nah kalau gaya normal tuh apa? Gaya normal adalah gaya oleh permukaan, jangan oleh, pada dulu, sorry. Bebas ya ini. Gaya pada benda oleh permukaan. Jadi gaya normal itu tergantung permukaannya dikasih berapa. Untuk mencari tahu gaya normal, kamu harus cari dulu reaksinya. N aksen, misalnya. Berarti lawannya apa ini? Gaya pada permukaan oleh benda. Jadi benda ngasih berapa ke permukaan itu? Kalau bendanya 5 kilo atau 50 Newton, berarti benda itu ngasih 50 Newton semua ke benda, ke permukaan itu. Makanya permukaan ngasih gaya normal. Makanya N sama W itu tidak aksi reaksi, bukan pasangan. N dengan W bukan pasangan. Soalnya N dengan W itu tidak saling hilang, tidak saling ada. Misalnya ketika gaya normal hilang, gaya berat kan tetap ada. Harusnya kalau pasangan itu yang satu hilang, yang lain hilang. Kalau kamu taruh HP di atas tangan, lalu kemudian kamu angkat HP-nya, kan yang perasaan berat yang kamu rasakan pada saat ada HP itu hilang. Normalnya hilang berarti. Tapi HP itu tetap punya berat. Mau dimanapun HP tetap punya berat. Makanya normal bukan pasangan dengan W. Ini contoh soalnya apa? Contoh soalnya ini. Aduh. Nih, ada soalnya begini. Ini ada balok A. Ada balok lagi B. Ini A, ada B. Massa A itu 5 kg. Massa B 15 kg. Si A didorong. A nih yang didorong. Maka ada F sebesar 100 Newton di sini misalnya. A-nya didorong nih. Habis itu yang gerak siapa? Yang gerak kan semuanya. Ke kanan, A-nya. A-nya berapa? Sigma F dibagi M. Yang dorong siapa? 100. Nah, yang geraknya kan semua, maka dibagi 20. Totalnya. 5 tambah 15. Ini itu adalah 5 ditambah 15. Dari mana ini? Terus, berarti A-nya dapat berapa? 5 meter per second kuadrat. Nah, 5 ini kan berarti percepatan semua. AA sama AB ya sama. 5. Soalnya dua-duanya bergerak. Pertanyaannya kan jadinya, yang dorong B itu siapa?
Yang dorong B kan yang A itu kalau gaya yang 100 itu dorongnya ke A. Nah, sementara yang B didorong sama siapa? Yang A. Nah, akhirnya yang B didorong sama yang A. Kan faktanya jadi begitu. B didorong A. Didorongnya sama apa? Nah, baru di sini ada gaya kontak namanya. Kalau kita zoom, perbatasan antara mereka, ini A, ini B. Ada gaya kontak namanya di sini. Ini F pada A oleh B. Kok pada A? Pada B oleh A. Di sini juga ada gaya yang satu lagi. Nah, F pada A oleh B. Jadi B didorong siapa? FBA. Nah, ini didorong ini. Nah, jadi ini berapa gaya yang tengah-tengah ini? Dicari. Sama kayak cari tegangan tali tadi. FAB itu fungsinya apa? FAB itu fungsinya nahan. Soalnya kalau nggak ada B, A lebih ngebut dong. Gitu. Ini mah gara-gara ada B, A jadi lebih pelan. Akhirnya A ditahan sama B. Alias ditahan sama FAB. Untuk mencari FAB, kamu gambar satu-satu. Ini A misalnya, yang A dulu. Dia kedorong sama 100. Ketahannya kan sama FAB. Nah, ini FAB. Percepatannya ke sana. Sebesar 5. Ya udah, berarti yang dorong 100, yang nahan FAB, masanya adalah 5, dikalikan percepatannya adalah 5. Sehingga FAB itu akan sama dengan 75 Newton. Jadi si B itu ngasih gaya ke A 75 Newton untuk menahan. Berarti sebenarnya FBA-nya juga 75. Karena pasti sama. Begitu. Untuk yang B gimana? Nah, kalau B didorong sama siapa nih B? Kalau B kan jelas didorong sama FBA doang. Nah, ini FBA. Sehingga FBA yang dorong, nggak ada yang nahan ya. Sama dengan masanya 15 dikalikan percepatannya 5. Ya sama 75 juga. Itu namanya FBA sama FAB adalah pasangan gaya aksi reaksi. Begitu. Ini saya hapus. Mana lagi Pak aksi reaksi? Tegangan tali juga aksi reaksi sebenarnya. Makanya tadi nggak diikutin dulu. Misalnya nih ada balok, ada tali, balok, ada tali, balok. Jadi tarik nih F. Ini A, ini B, ini C. B ditarik siapa? B kan ditarik TB, tapi TB itu bolak-balik. T dari pada B oleh C, ada juga T pada C oleh B. Ini sama aja. Ya namanya T aja nih, T2. Di sini ada T1. T1 kan berarti ada T pada A oleh B, sama aja kayak T pada B oleh A. Bedanya apa? Kalau kata A mah dia narik, kalau kata B T1-nya nahan. T2 kata B dia narik, kata C dia nahan. Sebenarnya yang narik itu, yang ditarik sama gaya langsung cuman C. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih tahu lah, di sini misalnya ini 2 kilo, ini 4 kilo, ini misalnya 14 kilo. F-nya misalnya 200 Newton. Maka kamu harus cari tahu dulu, A sistemnya berapa, A semuanya. Yang narik 200. Yang nahan
20. Soalnya 14, 42. Jadi ini 10 meter per second kuadrat. Artinya A ini tuh AC juga segitu, AB juga segitu, AA juga segitu. AB, AC, dan AA sama. Kalau nyari T-nya, kamu tinggal tinjau salah satu. Misalnya mau nyari T1, berarti gambarlah A atau B juga bisa. A ditarik sama T1 doang. Berarti sigma F A sama dengan MA dikalikan AA. Yang narik T1, nggak ada yang nahan. Masa A-nya 2, AA-nya 10. Berarti T1 sama dengan 20. Nah, T1 itu kan sama dengan TAB dan TBA. Jadi TBA pasti 20 juga. Di T1 nih yang ini 20. Nyari yang T2, ya gambar aja mau B mau C, terserah gambarnya yang mana. Kalau dapat mau gambar B, berarti ketarik sama T2, ditahan sama T1. Berarti sigma FB sama dengan MB dikalikan AB. Yang tarik siapa? T2. Yang nahan siapa? T1. Masa B-nya 4, AB-nya 10. T2-nya nggak tahu, T1-nya tadi udah tahu, 20. Sama dengan 40. Maka T2-nya akan sama dengan 60. Gitu-gitu aja. Sigma F sama dengan MA. Sigma F sama dengan MA. Cuman yang harus kamu perhatikan adalah bagaimana menganalisis yang ini gayanya apa aja. Nah, itu yang susah sebenarnya. Kalau masukin rumus mah gampang. Makanya dari awal saya latih kamu untuk gimana cara bacanya, gimana cara nulisnya. Itu aja dulu. Karena yang susah tuh sejatinya bukan soalnya, tapi bukan menjawabnya ya, bukan rumus-rumusnya. Yang susah tuh adalah memindahkan informasi yang ada di soal menjadi data-data. Itu yang susah. Kalau kamu nggak punya kemampuan memindahkan informasi jadi data, susah. Kayak latihan juga nggak harus fisika sih. Kalau kamu pengen latihan dari berita juga boleh. Namanya analisis H5W1H-nya. Itu penting banget, betul.